Selamat pagi, Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara dalam sapaan gembala dan renungan harian dengan tema meneladani kesabaran Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengerti akan firman-Mu, untuk menjadi pelita di dalam kehidupan kami setiap hari. Buka akal pikiran kami dan kuduskanlah kami, serta tolong hamba agar hamba menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah 1 Petrus 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu saya bukanlah seorang Kristen, karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan dan karena pernikahan. Saya menjadi seorang Kristen. Oleh karena hal ini, saya harus dijauhi keluarga saya sendiri yang beragama Islam. Keluarga tidak mau dikunjungi maupun disapa oleh telepon. Sudah sering saya melakukannya, tetapi tetap tidak bisa. Keluarga menutup diri untuk saya, dan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi saya sadar dan sabar. Itulah resiko mengikuti Yesus. Saya harus memikul salib. Saya tetap bersabar dan tetap menganggap mereka adalah keluarga saya. Walaupun ada rasa kurang nyaman di hati saya, tetapi saya tetap percaya dan mengikut Yesus. Surat Petrus yang kita baca hari ini merupakan surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen untuk menguatkan iman mereka, karena pada saat itu banyak dari mereka yang sedang mengalami penderitaan oleh sebab mereka percaya kepada Kristus. Mereka diminta untuk tetap rajin berbuat baik, meskipun tidak selalu yang mereka dapatkan juga adalah kebaikan. Mereka bisa saja menderita, tidak nyaman, atau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana berbuat baik? Kalau kita berbuat baik itu baik, tetapi masih kurang baik. Diperlukan semangat dalam berbuat baik. Melayani adalah sesuatu yang baik, tetapi semangat dalam melayani itu lebih baik. Ibadah juga baik, tetapi bersemangat dalam beribadah itu jauh lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bersemangat untuk berbuat baik? Maksudnya adalah, biarpun orang lain berbuat jahat kepada kita, namun kita tidak perlu membalas kejahatan orang lain itu. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya sudah melakukan yang jahat kepada Yusuf, namun Allah mengubahnya menjadi kebaikan bagi Yusuf dan bangsanya. Ada peluang juga bahwa kita bisa mengalami penderitaan walau kita rajin berbuat baik, karena percaya kepada Kristus. Tetapi Petrus menyampaikan bahwa jika kita menderita karena kebenaran, maka kita disebut berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini di mana kadangkala berbuat baik justru mengakibatkan penderitaan. Sebagai contoh, tetap menyapa ramah orang yang tidak menyukai kita.
senantiasa mengasihi walaupun tidak direspon. Tetap pergi beribadah walaupun sedang bergumul, berbuat jujur meskipun tidak mendapatkan keuntungan banyak, dan sebagainya. Rasul Petrus yang juga dipenjara karena melakukan kebaikan, memahami sakit hati seperti itu. Ia memberi kita cara pandang ini. Lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab seperti itulah yang Tuhan Yesus telah teladankan untuk kita. Yesus telah mengerjakan karya keselamatan di antara manusia, namun ia harus disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus itu memang Tuhan. Artinya dia adalah yang paling kudus. Maka kita patut meneladani Kristus. Kita sebagai orang Kristen harus memberikan pertanggungjawaban atas iman kita kepada Kristus terhadap orang lain. Misalnya, bercerita tentang Yesus seperti yang biasa kita lakukan pada saat persekutuan wilayah, yaitu ruang kesaksian. Kita biasa memberikan argumentasi yang dalam tentang iman Kristen. Jadi orang Kristen mesti siap sedia memberikan pertanggungjawaban tentang iman Kristennya. Kita harus melakukannya dengan sabar. Sering kita tidak sabar dengan orang lain, misalnya dengan rekan sepelayanan, dengan tetangga, dengan suami, istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Ada banyak orang dengan banyak pikiran yang membuat kita tidak sabar. Maka, agar bisa menjaga kesatuan, kita perlu menjaga kesabaran. Pada waktu kita disakiti, difitnah, kita punya kecenderungan untuk membalas. Tapi karena kita melihat Kristus, kita harus sabar. Kita tidak perlu mengambil kesempatan untuk membalas. Kita perlu sabar walau diperlakukan tidak adil atau dirugikan, dan lain-lain. Kesabaran ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan terjadi bukan karena kebetulan, tetapi bisa jadi karena kesalahan kita. Juga bisa terjadi karena Tuhan mengizinkan penderitaan untuk kita alami sebagai orang percaya. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah menghendakinya. Yang penting sekarang adalah kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak berdoa, banyak belajar firman Tuhan, banyak tekun di dalam Tuhan, supaya kita dapat bersabar melewati penderitaan. Bila saat ini kita mengalami penderitaan, kita tidak perlu takut atau menyerah karena penderitaan. Sebab Kristus telah memberi teladan bagaimana menghadapi penderitaan dengan kesabaran. Kristus tidak selamanya menderita, namun dia juga dimuliakan oleh Allah. Maka seperti Kristus dimuliakan, demikian juga suatu hari kelak kita pun akan dimuliakan, asal kita bertekun menghadapi penderitaan sampai akhir. Saya menutup renungan ini dengan satu pernyataan. Sukacita karena berbuat baik mungkin satu-satunya upah yang kita terima, walau kita harus menderita. Tapi berbuat baik itulah yang patut kita lakukan karena Kristus sudah memberi teladan untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Tolonglah agar firman yang kami dengar dapat menjadi pedoman yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan sabar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain.
Tuhan Yesus memberkati.